Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat pagi semua, ketemu lagi di ibadah sholat minggu GKI Immanuel bareng Tompo. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah Adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh,
syukur kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, atas kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan kepada Papa, Mama, juga saudara-saudara kami. Dan kiranya Engkau senantiasa memberkati ibadah sekolah minggu ini, walaupun dilaksanakan secara online karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami senantiasa yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa Engkau berikan bagi kami, dan segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita angkat pujian dengan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita angkat pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran
adik-adik. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka boleh mendengarkannya dengan baik. Dan mereka boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi perkataan Tuhan melalui firman yang akan mereka dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Nabi Yunus. Dan kita akan menyaksikan sebuah video berikut ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya.
dalam kesusahanku. Aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kita sudah bisa melihat bahwa Nabi Yunus tidak taat melakukan apa yang Allah telah perintahkan. Allah menyuruh Nabi Yunus ke kota Niniwe, tetapi dia malah melarikan diri ke Tarsis. Sehingga saat Nabi Yunus berada di dalam kapal yang menuju Tarsis, Allah menurunkan angin yang sangat kencang, sehingga terjadilah badai besar di tengah laut yang seakan-akan akan menghancurkan kapal yang Nabi Yunus tumpangi saat itu. Dan akhirnya Nabi Yunus harus dibuang ke tengah lautan karena Nabi Yunus sadar bahwa hal itu terjadi atas peringatan Allah kepadanya karena Nabi Yunus sudah tidak taat melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Tetapi walaupun Nabi Yunus sudah tidak taat kepada perintah Allah, Allah tetap menolong Nabi Yunus dengan menyuruh seekor ikan besar menelan Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus tidak tenggelam. Dan selama 3 hari di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa, dia meminta maaf kepada Allah, dan dia berjanji untuk kembali taat melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Allah menghukum Nabi Yunus dengan mengirim badai besar, bukan karena Allah tidak mengasihi Yunus ya adik-adik, tetapi Allah mau mengajarkan supaya Nabi Yunus menjadi orang yang taat. Ya, begitupun dengan adik-adik yang ada di rumah. Saat adik-adik tidak taat pada perintah papa, mama, atau guru-guru di sekolah, pasti adik-adik akan mendapat peringatan, bahkan mungkin mendapat hukuman. Itu bukan karena papa, mama, dan guru-guru tidak sayang sama adik ya semua, tetapi mereka mau mengajarkan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang selalu taat. Karena saat adik-adik menjadi anak-anak yang taat, maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan adik-adik semua. Demikianlah firman Tuhan kita adik-adik.
Semoga firman ini memberkati kita semua sehingga kita kelak akan menjadi anak-anak yang selalu taat akan perintah papa mama, guru-guru di sekolah maupun guru-guru di sekolah minggu. Terlebih lagi kita taat kepada apa yang Allah perintahkan bagi kita semua. Amin. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Mari sama-sama. Semua bilang Taat. Kan doa syafaat kita dan kakak mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Kiranya kami semua menjadi anak-anak yang selalu taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang mereka dan dalam masa pendidikan mereka. Saat ini mereka harus belajar dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa adik-adik akan tetap semangat dan tekun dalam belajar. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati orang tua mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa buat guru sekolah minggu, buat setiap pelayan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati kami semua, sehingga kami boleh melayani dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, buat orang-orang yang sakit juga Tuhan, kiranya Engkau pun memberkati mereka dengan makanan dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan, sehingga melalui itu semua dan dengan pertolongan Tuhan, mereka kembali akan memperoleh kesembuhan dan mereka boleh bersukacita dan bersyukur hanya kepada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih karena telah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Nomor pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. 56 56 ayat ayat
4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. Dan ayat hafalan minggu ini dia. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami, berkati persembahan kami agar berguna bagi kelainan gereja-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kalau kita persembahan, kita memuji Tuhan, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik yang berkasih dalam Yesus Kristus, Ibu ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang lahir di bulan Januari. Ada Sakia Evelina dan Baby Dwi Dede. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, selalu sehat, dan tercapai cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai sekolah minggu kami sehingga berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Kami dapat mendengarkan akan firman Tuhan, kami dapat menaikkan puji dan hormat syukur kami melalui pujian, melalui persembahan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Sekarang kami akan menutup sekolah minggu kami dan kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami dari hari ke hari di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, ingat ya, selalu jaga kesehatan dengan makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak. Dah.